Selamat pagi sahabat GPIB di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Yeti Manopo, Ketua Majelis Jemaat GPIB PT Villa Lampung. Di minggu pertama Prapaskah, mari kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Menyambut dan mensyukuri hari baru anugerah-Mu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita manusia di dunia ini pasti pernah merasakan atau mengalami yang namanya ketakutan atau khawatir. Mungkin ketakutan akan masa depan, ketakutan dalam hal keuangan, ketakutan dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup, ketakutan akan pasangan hidup, ketakutan tidak bisa menjadi orang tua yang baik, dan masih banyak yang lain. Pernahkah kita secara sungguh-sungguh mencari jawaban mengapa saya menjadi takut? Sebenarnya sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut akan hidup ini apabila damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan berbicara mengenai Tuhan tinggal dan berkarya dalam kehidupan ini. Tapi mengapa kita masih takut? Karena kita kurang memberi tempat dalam hidup kita untuk Tuhan Yesus hadir dan menyatakan damai sejahteranya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 merupakan nubuat Sakaria akan datangnya Raja Mesias, pembawa damai dan keselamatan yang sempurna. Pada waktu itu, bangsa Israel telah beroleh kebebasan dari kekuasaan Babel. Tentunya sangat bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah berkenan atas mereka. Dan sebagai respon atas anugerah Tuhan tersebut, mereka bersama-sama membangun kembali Bait Suci sebagai tempat mereka membangun persekutuan dan memuji Tuhan. Tetapi mereka mendapat tantangan yang sangat besar. Ada ketakutan bahwa mereka tidak dapat kembali membangun kehidupan dan masa depan mereka.
Apalagi mereka pada saat itu tidak memiliki seorang raja. Untuk menguatkan iman dan pengharapan mereka, Zakaria membimbing mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nubuat akan datangnya raja diperdengarkan kepada orang-orang Israel yang sedang menanti-nantikan seorang raja. Sebelumnya mereka memang pernah memiliki pengalaman mempunyai raja, dan mereka juga mengalami penaklukan penguasa-penguasa lain. Mereka merindukan keadilan dan kedamaian. Di tengah-tengah situasi seperti itulah seruan untuk bersukacita menyambut seorang raja diperdengarkan. Raja yang datang itu sangat berbeda dengan raja-raja atau penguasa-penguasa dunia. Dikatakan dalam ayat 9 dalam firman Tuhan yang kita baca ini, lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Hal ini menunjuk bahwa raja yang dimaksud Zakaria bukanlah raja yang datang dengan keperkasaan dan kemegahan diri, tapi sebaliknya. Raja itu adalah raja yang datang dengan kerendahan hati. Dia tidak menunggang seekor kuda perang yang gagah, melainkan ia menunggang seekor keledai beban yang sangat mudah. Nubuat yang disampaikan Zakaria ini dipenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus menaiki seekor keledai muda ketika ia memasuki kota Yerusalem, di mana orang banyak menyambut dia dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dengan menaiki seekor keledai memasuki kota Yerusalem, mau menyatakan kepada kita bahwa dia adalah Mesias dan Juru Selamat yang siap melaksanakan karya penyelamatan terhadap manusia. Dia sendiri yang mengambil prakasa untuk datang dengan kasih-Nya kepada umat-Nya. Dia peduli kepada kita umat-Nya. Kenyataan inilah yang terus menguatkan kita untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia datang ke dunia ini agar kita selamat dan hidup dalam pemeliharaannya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Kemudian dikatakan bahwa karakter raja yang datang itu adalah adil, jaya, karena menyelamatkan bukan mencelakakan, dan ia lemah lembut. Dan itu nyata bahwa Tuhan Yesus datang memberi dirinya menjadi korban untuk menyelamatkan umat manusia. Berbeda dengan raja atau penguasa dunia ini yang dengan mudah mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Raja itu juga lemah lembut, sesuatu yang bertolak belakang dengan keangkuhan dunia. Penguasa dunia menghendaki wibawa untuk orang menjadi takut kepadanya. Tapi berbeda dengan raja yang datang itu, dia lemah lembut. Hal ini mau mengingatkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus, agar kita juga memiliki karakter yang demikian, lemah lembut, penuh kasih, dan rendah hati. Tugas raja yang datang itu adalah membawa damai atau kedamaian. Hal tersebut digambarkan dalam ayat 10, bagaimana ia melenyapkan kereta-kereta perang dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Hal ini mau menyatakan kepada kita bahwa Mesias yang dinubuatkan Zakaria itu adalah Raja Damai, yang akan membawa dan memberitakan damai sejahtera kepada seluruh bangsa. Mereka yang mau mengikuti dia akan merasakan sukacita yang sejati. Putri Sion dalam bacaan firman Tuhan ini merupakan gambaran jemaatnya atau umatnya yang telah ditebus dan dibebaskan.
Dialah Raja ilahi yang memerintah bukan dengan tangan besi, bukan juga dengan senjata perang, namun kebesaran kerajaannya terletak pada kasih, kelemah lembutan, semangat dalam menghadapi pergumulan, dan sukacita iman yang penuh. Puncaknya, dia mati di kayu salib untuk mendamaikan kita yang berdosa ini dengan Allah. Damai itu juga yang dikehendaki untuk kita wujudkan sebagai pengikut Kristus dalam kehidupan kita di dunia ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini tugas kita adalah membawa damai sejahtera. Dan di minggu pertama masa Prapaskah ini kita diingatkan untuk semakin memiliki kesadaran dan komitmen bahwa kita semua diutus membawa damai sejahtera. Artinya kita harus terlebih dahulu memiliki damai sejahtera itu sebelum kita membawa damai sejahtera itu kepada orang lain. Dan damai itu telah datang dalam diri Yesus Kristus. Damai itu akan kita miliki ketika kita membuka hati dan kehidupan kita untuk percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, serta membiarkan Yesus berjalan bersama-sama kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, yang kita sadari penuh dengan persoalan dan tantangan. Memang tantangan dan persoalan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Meskipun demikian, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera Tuhan, karena kita meyakini ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Ada Yesus yang kita imani sebagai juru selamat yang mau berjalan bersama-sama kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, sahabat GPIB, apakah kita mau berjalan bersama-sama Yesus? Jika kita mau, itu berarti kita harus mau menanggalkan ego dan kesombongan kita. Kita mau belajar sama seperti Yesus yang taat, rendah hati, dan mengasihi dengan tulus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, agar kami tidak takut dan khawatir akan hidup ini. Kami tidak kehilangan damai sejahtera-Mu ketika kami harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Karena kami meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menjadi Raja dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi sahabat GPIB di mana saja berada. Tuhan memberkati kami semua dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, untuk kami dapat melaksanakan tugas panggilan kami masing-masing di tengah kehidupan keluarga, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami, dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi yang sakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, Tuhan menolong dan campur tangan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa bagi GPIB. Kami juga berdoa bagi program Morning Call GPIB. Kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi sesama kami yang menderita. Mereka yang menderita karena bencana alam. Mereka yang menderita karena ketidakadilan. Mereka yang menderita dalam segala bentuk penderitaan yang ada. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kami Indonesia, kami juga menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, kami juga
menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kerja, tugas, tanggung jawab, dan aktivitas yang kami jalani. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama kami, Tuhan menuntun dan memberkati kami. Dan biarlah di masa-masa Prapaskah, Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat mempersiapkan diri dengan benar, sehingga kami dapat merayakan Jumat Agung dan Paskah di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.